Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan juga kesempatan ya kita bisa bertemu di ruang virtual ini, dan juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini di ruang virtual dalam mata kuliah pengantar fotografi, saya harap semuanya bisa merasakan keadaan yang sehat-sehat saja sekeluarga dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang keempat di mata kuliah pengantar fotografi ini materinya itu segitiga exposure. Materinya segitiga exposure. Jadi sebagai inti dari fotografi itu adalah exposure, ya, bagaimana memainkan pencahayaan. Saya tadi juga membagikan, kebetulan memang dalam beberapa kesempatan saya memang membuat materi dalam bentuk video. Ada beberapa tahun yang lalu saya buat materi itu yang tadi saya bagikan di grup WhatsApp pengantar fotografi. Ya, baik, mungkin kita akan membahas sekilas seperti apa segitiga exposure itu, ya, biar bisa menjadi latihan. Nanti akan kalian latihan mengambil gambar menggunakan segitiga exposure dari kamera masing-masing. Jadi kita untuk segitiga exposure ini apapun kameranya, ya, baik foto ataupun video memang bergantung pada pengaturan segitiga exposure untuk mendapatkan kualitas hasil fotografi atau video dari pengaturan kamera dari segitiga exposure. Segitiga exposure memang lebih ke manual, ya. Segitiga exposure itu manual, jadi semua pengaturan bergantung pada fotografernya. Ya, langsung saja kita coba share screen, ya. Sudah ada yang tampil ya? Ya, Ada nih, ini Pak. Ada Pak. jadi setiap pertemuan kita itu diarsipkan juga, ya. Kalau kalian buka di Syam Oke, ada pertemuan satu itu tentang sejarah, sudah ada rekamannya juga sampai 2 part. Kemudian di pertemuan kedua itu ada peralatan fotografi dan aksesorisnya. Pertemuan ketiga yang lalu ada pemotretan pada kamera digital. Hanya pertemuan keempat ini ya nanti juga bisa di-share ke sini arsip pelaksanaan perkuliahannya. Ya, baik. Untuk materi tadi yang saya share di grup WhatsApp, ya, ini videonya. Kelihatan ya? Jelas kelihatan? Iya, Kelihatan Pak. Ya, Pak. kalau suara? Menguasai mode manual kamera digital melalui segitiga exposure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kerebat, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Indra Basok akan menjelaskan tentang menguasai mode manual kamera digital melalui segitiga exposure. Ya, mungkin saya akan pause saja untuk membantu memaparkan. Jadi segitiga exposure itu ada 3 ya, ada ISO, shutter speed, dan diafragma. Nah, ini semua
bisa diatur sepenuhnya ketika kita mengatur mode dial kamera kita pada mode manual. Jadi ada kode M atau tulisan M, kita putar di situ untuk mendapatkan pengaturan secara manual. Jadi kita bisa mengatur secara penuh ketiga macam pengaturan ini, ISO, shutter speed, dan diafragma. Saya membuat video ini dibantu oleh Jaisir Usra, Firman Haris, Simpatis Putra, dan Amir. Ya, saya skip saja. Ya, ini ada kamera analog dan kamera digital. Ya, bedanya sebenarnya sama saja pengaturan untuk segitiga exposure di kamera analog dan kamera digital itu sama, cuma bedanya kalau di analog masih menggunakan roll film, sedangkan di digital itu sepenuhnya hanya menggunakan memori untuk dengan mudah kita melihat hasil pemotretan yang baru saja kita lakukan. Bisa menghapus foto dengan yang tidak diperlukan atau mengambil gambar sebanyak mungkin, dan nanti setelah di komputer bisa memilih, menyeleksi yang mana akan diambil atau dipakai. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu dan harus melalui proses cuci film. Ya ini ya, kalau pakai analog itu seperti ini. Untuk mendapatkan seperti compact flash. Jadi memori ya, sengaja saya mute ya, jadi sambil saya langsung jelaskan saja. Yang paling membedakan ya antara ini kan sudah ada 3 generasi dari analog, mirrorless dan DSLR dan mirrorless. Kalau di mirrorless itu sudah lebih ringkas, lebih tipis tanpa adanya cermin ya, jadi lebih tipis kameranya. Dan di sini nah ada pertanyaan kan yang pernah kita juga sampaikan bahwa seperti apa foto yang baik itu ya. Nah, kalau foto yang baik itu adalah foto yang tidak menampilkan sesuai dengan apa yang dilihat, tidak over, tidak under juga, tidak terlalu terang ya, tidak terlalu gelap juga. Nah, ini under exposure kalau terlalu gelap, dan sebaliknya kalau terlalu terang itu ada over exposure. Nah, ini kita pada ke materi ke segitiga exposure. Nah, ini bisa diibaratkan sensor itu semacam ember ya, cahaya semacam air ya. Artinya semakin banyak cahaya yang masuk itu sama dengan ember, semakin banyak air yang tersimpan di ember ini, di wadah ini. Jadi kalau terlalu banyak cahaya bisa over juga, over ini kalau meluber, airnya penuh terlalu banyak itu meluber. Ini semacam perumpamaan saja. Ya, exposure yang tepat ya air terisi penuh dengan pas. Kalau kurang ya tidak penuh. Kalau lebih ya berarti airnya melebihi wadah yang tersedia. Jadi sama juga kalau kita segitiga exposure itu bagaimana dengan tepat, yang pas ya. Shutter membuka sehingga cahaya mengenai sensor. Jadi shutter speed bisa diibaratkan lamanya kita membuka keran untuk mengisi air. Ya, kalau untuk shutter speed-nya ya, ini lamanya keran terbuka. Jadi kalau dia sama dengan sensor kamera membuka untuk menangkap gambar, nah berapa lama waktu? Jadi semakin lama kan pasti juga akan semakin banyak air yang masuk ke dalam wadah. Sama juga dengan itu, semakin lama terbuka tentu semakin banyak cahaya yang masuk. Ya. Ya. Tadi kalau sensornya itu embernya itu sendiri wadahnya. Jadi sensornya besar, embernya besar, ya itu sensornya besar. Kalau sensor sendiri kan ada APS-C yang umum, APS-C, ada full frame, ada medium format, ya large format itu ukurannya sama dengan ukuran wadah tadi. Kalau shutter speed-nya itu bagaimana lama keran itu terbuka. Ya. Ukur dalam satuan waktu.
Dan kamera DSLR rata-rata menggunakan shutter speed dari 1/8000 detik hingga 30 detik. Diafragma adalah bilah-bilah atau biasanya terbuat dari logam yang terdapat di dalam lensa. Bilah-bilah ini dapat bergerak, saling berpotongan, dan menutupi sekeliling penampang lensa, sehingga hanya bagian tengah lensa yang dapat dilewati cahaya. Dengan demikian, diafragma bisa diibaratkan pipa yang menyalurkan air. Walaupun sama-sama hanya dibuka selama 1 detik, misalnya, pipa yang besar akan mengalirkan air lebih banyak dibandingkan pipa yang sempit. Nah, diafragma itu ibaratnya sama besarnya bukan kerang, ya kan lubang dari keran itu bagaimana ukurannya, ya itu sama dengan besarnya bukaan diafragma. Kalau kita membukanya juga sedikit, ya tentu air yang keluar juga sedikit. Sama dengan kalau kita mau, ya diafragma sih simpelnya adalah membuat gambar lebih bokeh, jadi selektif fokusnya, depth sempit ya. Ruang tajam yang sempit, jadi background-nya pasti akan jadi blur. Nah, kalau itu bukannya kecil, ya itu untuk pemotretan yang landscape. Jadi kecil saja bukaannya. Kalau di diafragma itu angkanya besar, jadi gambar yang dihasilkan akan tajam dengan bukaan yang angka besar. Kalau bukaan angka kecil, ya itu akan fokus pada ruang sempit, terutama untuk pemotretan portrait, ya close up benda, sesuatu benda, ya itu menggunakan diafragma ukuran dengan bukaan yang besar. Bisa juga digunakan untuk pemotretan di dalam ruangan, yang di ruangan ataupun kondisi low light, ya kurang cahaya, itu diafragma yang besar itu sangat berfungsi, berguna. Diafragma adalah besarnya bukaan lensa. Semakin kecil angkanya, semakin besar bukaannya. Semakin besar angkanya, semakin kecil bukaannya. Diafragma mempengaruhi kedalaman gambar atau depth of field. Diafragma yang besar bukaannya akan menghasilkan gambar yang bokeh atau depth sempit. Ya ini ya, depth sempit itu artinya bisa kita membuat fokus pada suatu objek, ya. Ini diafragma atau bukan besar, ya nama lainnya depth sempit, bukan besar, ya. Itu contoh di sini. Ini fokus ke latar depan, nanti bisa berganti fokus ke latar belakang, yang orang yang ada di belakang. Dan diafragma yang kecil bukannya akan menghasilkan ketajaman atau fokus di semua bagian. Cocok untuk membuat foto landscape. Ya, gitu ya. Jadi cocok untuk pembuatan foto landscape karena di seluruh bagian foto itu menjadi fokus. Kalau di depth sempit hanya fokus pada bagian tertentu. Tentunya latar belakang menjadi bokeh atau blur. ISO atau International Standard Organization. ISO adalah sensitivitas sensor. Makin tinggi ISO, makin sedikit cahaya yang dibutuhkan. Ya, makin tinggi ISO-nya, makin sedikit cahaya yang dibutuhkan. Nah, ini kalau pemotretan di dalam ruangan biasanya akan terbantu dengan meningkatkan angka ISO. Ya, kalau sudah mentok, ya, yang lain-lain sudah mentok, sudah tinggi setelannya, yang lain sudah full maksimal, ya, bukan sudah besar, shutter speed sudah rendah, ya. Nah, bisa dibantu dengan ISO. ISO juga bisa digunakan untuk membantu
melakukan pengaturan shutter speed tinggi. Atau kalau kita mau mendapatkan 200 sampai 300 ya kita imbangi dengan meningkatkan angka ISO agar bisa gambarnya tidak terlalu gelap ya. Untuk mencapai brightness tertentu, menaikkan ISO bisa diibaratkan memasukkan bebatuan di dalam ember sehingga jumlah air yang dibutuhkan semakin sedikit. Nah, ini analoginya lagi ya. Tadi ya, kalau kita terlalu banyak menaikkan ISO itu sama halnya banyak menambahkan batu-batuan. Jadi semakin banyak tinggi ISO-nya, umumnya biasa akan menjadi noise ya. Itu noise-nya semakin batu-batu jadi tidak jernih lagi gambarnya karena ISO-nya tinggi. Itu biasa kekurangannya sih. Ada menimbulkan noise ketika menggunakan ISO dengan angka tinggi. Cuma terobosan baru di zaman mirrorless ini sudah membantu membuat exposure itu akan sedikit teratasi, tidak terlalu noise lagi ketika menggunakan ISO yang tinggi. Itu kemampuan teknologi terobosan baru dari segi sensornya yang mampu menangkap cahaya lebih banyak dengan meskipun dengan ISO tinggi tidak begitu kelihatan noise yang dihasilkan. Ya, teknologi terbaru. Sekarang dengan adanya banyaknya mirrorless itu dengan ISO tinggi pun juga masih lumayan bagus ya, lumayan sih. Tapi sedapat mungkin kita mengupayakan untuk tidak terlalu tinggi menggunakan ISO. Kalau pencahayaan yang bagus ya semakin baik ya kalau ISO-nya tidak terlalu tinggi, misalnya 100 200 di pencahayaan yang baik. Kalau misalnya cahaya matahari sudah sangat baik, apalagi pemotretan yang dilakukan di outdoor. Semakin tinggi ISO, semakin banyak noise atau bintik-bintik yang dihasilkan. Mengatur segitiga exposure atau exposure compensation, kombinasi pengaturan dari ketiganya, shutter speed, diafragma, dan ISO dapat dimonitor melalui exposure compensation. Ya, untuk menaikkan kecepatannya, saya angkat ISO-nya. Saya angkat ISO-nya menjadi, ini contoh ya, contoh kita bagaimana mengatur kamera. Misalnya 1000, saya gunakan ISO 1000, turunkan ke 0. Perhatikan arah panah, kalau berada dari 0, biasanya gambar terlihat normal. Jika minus, gambar akan under exposure, dan jika plus, gambar akan over exposure. Dapat 1/80. Nah, ini gambarnya lebih baik. Ya, coba Uca lihat ke sini. Tahan, 1, 2. Ya, ini hasilnya dengan posisi jarumnya di 0, exposure composition-nya berada di titik 0. Ya, tetap tepat di titik 0. Oke. Demikian tutorial kami tentang menguasai model manual kamera digital melalui segitiga exposure. Baik, tadi mungkin sempat sudah lihat ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah analoginya tadi dari menggunakan kerannya, dari ada wadah itu semacam sensornya, semakin besar wadahnya semakin banyak yang bisa, semakin sama dengan sensor ya, semakin besar sensornya tentu semakin luas gambarnya. Begitupun dengan tadi ada keran, ada ISO, expose shutter speed ya, bagaimana keran itu dibuka. Ya, nanti bisa kalian simak kembali dari video yang sudah saya kirim di grup. Memang kita berupaya menyampaikan ini
dengan video juga agar bisa dipelajari kembali. Tentu juga saat ini banyak tutorial-tutorial lainnya di YouTube bisa menjadi referensi. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeksplorasi, berupaya belajar untuk memahami bagaimana penggunaan kamera digital itu. Baik, mungkin semuanya sudah punya akun Facebook di grup DKV UNM ya. Ya, coba share lagi. Ya, ada grup ya. Jadi kita punya grup fotografi DKV UNM ya. Saat ini kalian silakan untuk membuat masing-masing album ya. Membuat masing-masing album. Caranya itu masuk ke media. Kemudian ya, klik ke media, kemudian klik album. Klik album. Ya. Klik album dan buat album. Jadi nanti caranya silakan kalian membuat namanya, nama albumnya. Caranya itu silakan tulis dulu nama mata kuliahnya, ya. Pengantar fotografi. Mungkin biar memudahkan ya, berikan tulisan 2021 pengantar fotografi. Gini ya, pengantar fotografi, kemudian nama kalian, namanya ya. Coba contohnya saja ini ya, mungkin namanya Indra WhatsApp ya, kemudian underscore lagi dengan NIM-nya. Ini misalnya 21. Misalnya ini ya. Ya, misalnya begitu ya. Caranya begitu ya. Kemudian silakan nanti tugas-tugasnya diposting. Nanti saya akan mengirimkan bahwa materi apa yang sudah disampaikan itu akan ada tugasnya untuk dikerjakan, dan kalian akan menambahkan di album masing-masing. Nanti satu album itu digunakan untuk mengupload semua tugasnya. Jadi semacam itu. Kenapa kita membutuhkan grup fotografi DKV? Ya, yang saya buat ini postingnya buat album. Nah, jadi sudah ada. Jadi contohnya begini ya. Silakan kalian nanti bikin juga seperti ini. Jadi 2021 ya, biar memudahkan ya, karena sekarang tahun 2021 dan ada mata kuliah pengantar fotografi. Tahunnya dulu, kemudian namanya. Ya. Baik. Mungkin bisa dipaham ya, nanti seperti itu albumnya. Ya, tugas-tugasnya nanti akan dimasukkan di situ. Nanti tentang komposisi, tentang apa nanti akan saya sampaikan melalui grup. Kalian bisa menambahkan tugasnya. Jadi tidak boleh membuat. Jadi kalau tugas terlambat dikerjakan, itu akan berpengaruh terhadap penilaian. Jadi kalau jangan sampai begini ya, kalian mengerjakan tugas selama ini, tapi nanti di ujung-ujungnya ada laporan kalau albumnya terhapus. Nah, kayak gitu. Jadi akan ada rekam jejak digital tanggal berapa kalian mengupload, mengirim tugasnya. Nah, di situ kalian akan kami yang memeriksa mengetahui apakah tugas ini dikerjakan tepat waktu atau tidak. Ya. Untuk info selengkapnya akan saya sampaikan untuk tugas-tugas apa yang harus dikerjakan. Jadi sudah ada bayangan akan ada kayak angle kamera,
kayak shot size, kayak tadi juga exposure, eksplorasi exposure. Tidak apa-apa nanti kalian eksplorasi, maksudnya bikin yang gelap, bikin yang terlalu gelap atau apa yang artinya bisa mengetahui kalau jam segini, kalau maksudnya ada nanti perbandingan, misalnya gambar yang satu ini dengan pengaturan seperti ini terlalu gelap. Nah, ketika kamu menambahkan lagi setupnya, menambahkan ISO-K, mengurangi kecepatan atau diafragmanya kamu buka lebih besar lagi, dan hasilnya seperti apa. Nanti ada semacam itu juga eksplorasi exposure kamera. Nah, makanya kenapa kita butuh menggunakan kamera digital, ya, bukan kamera HP. Disitulah karena mampu melakukan pengaturan tersendiri di setiap elemen exposure, dari ISO, diafragma, dan shutter speed. Nah, jadi seperti itu, termasuk pengaturan diafragma kan bergantung pada lensanya. Ya, baik. Silakan di capture masing-masing bukti kehadirannya, ya, karena setelah saya tutup pertemuan Zoom ini baru akan saya kirim link absen. Jadi kalian gunakan ini masih ada waktu 5 menit ya, karena saya hanya menggunakan akun Zoom yang bukan premium, tetapi menjadi tantangan saya bagaimana menyampaikan materi hanya kurang dari 40 menit. Ya, jadi cukup singkat saja, tetapi kalian sudah bisa kita berbagi informasi, karena juga ada grup WhatsApp juga untuk melengkapi informasi tersebut. Ya, kalau kalian mau mempelajari exposure, ada tadi saya kirim materi di grup WA, materi tentang segitiga exposure-nya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan belajar secara mandiri, mengeksplorasi potensi-potensi peluang kalian untuk berkarya fotografi ya. Ya, terutama ini masih mendasar kepada alat, di mana alat itu kita maksimalkan. Tidak apa-apa gelap, tidak apa-apa terlalu terang, tapi nanti ada hasilnya yang bagus juga. Nanti itu bagian dari eksplorasi ya. Ada nanti saya berikan tugas untuk eksplorasi segitiga exposure, dari kalian mendapatkan pencahayaan yang terlalu gelap, normal sampai ke over exposure. Tidak apa-apa kelihatan semua, nanti semacam itu. Tentunya nanti juga ada yang lain-lain juga untuk disatukan di albumnya masing-masing. Jadi tolong sekarang kalian bisa membuat album di grup fotografi DKV UNM dengan format yang tadi ya. Ada tahun 2021, kemudian underscore tadi ada mata kuliah langsung pengantar fotografi, underscore nama, kemudian ada NIM-nya. Nah, karena setiap foto yang dikumpulkan itu ada tanggalnya, ya, ada tanggalnya. Jadi kan ketahuan siapa yang mengumpulkan terlambat atau siapa yang lebih cepat mengumpulkan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui grup juga sebagai informasi bagi kita semua. Ya, silakan di screenshot memang nih atau di foto bukti kehadirannya. Setelah ini akan saya kirim absensi ya, biar kalian kenapa tidak kirim sesaat berlangsung agar bisa kalian menyaksikan fokus dulu, nanti setelah ini baru absen. Tolong juga bagi mahasiswa saya yang mengikuti mata kuliah, ada saya mengerjakan penelitian, tolong dibantu mengisi formulir Google Form itu. Ya, ada tentang kami membuat pengembangan Bar Sanji Bugis dalam bentuk video yang diupload ke YouTube, dan bisa kalian memberikan pendapat anketnya di ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian, semoga hari-harinya bisa lancar dengan semua aktivitas. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Wabarakatuh.